Kita hidup di semesta ini, egoisnya besar sekali sebagai manusia. Kalau kita pelihara atau kalau kita memiliki mereka, itu sama saja kita sebagai manusia dicabut dari habitat kita, di rumah atau di keluarga, kita menjauh dari mereka, kemudian kita terasing. Nama saya Wanggi Hood, saya seniman pantomim dari Indonesia. Hal-hal yang buat saya akhirnya tertampar ya, karena mereka sendiri pun juga makhluk yang sama seperti kita gitu. Hanya berbeda habitat gitu. Mereka punya hutan, tapi kita juga butuh hutan. Nah, dari situlah tumbuh sampai hari ini gerakan-gerakan yang saya sebut adalah penyadaran gitu, untuk membangkitkan lagi kesadaran kepada masyarakat yang mungkin sudah luput. Cukup menantang karena memang kampanye ini salah satu adalah kampanye yang sunyi, karena bicara tentang jarak gitu antara hutan dan kota gitu. Terus berpikir, mencari cara-cara dan peluang-peluang apa yang dibutuhkan masyarakat kota hari ini terkait dengan keberadaan satwa liar yang mereka sendiri juga akan mempunyai dampak dari hutan. Kemudian kita akan menikmati oksigen yang kita hirupin dari hutan itu. Bahkan beberapa satwa liar di Indonesia, endemik Indonesia ini terancam gitu. Nah, terancam dalam artian itu sudah diakui oleh IUCN, International United Conservation Nation, itu sudah darurat, sudah terancam punah. Mengemas itu kan butuh waktu gitu ya. Butuh data-data yang memang ini valid. Buat saya dan teman-teman adalah sebagai jembatan atas kerja-kerja teman-teman NGO, teman-teman aktivis satwa gitu. Undang-undang Perlindungan Satwa di Indonesia sendiri masih memegang Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 gitu. Itu tuh sudah usang bisa bilang. Tapi memang hari ini ada wacana atau isu terbaru tentang RUU KSDA. Kalau kita pelihara atau kalau kita memiliki mereka, itu sama saja kita sebagai manusia dicabut dari habitat kita, di rumah atau di keluarga, kita menjauh dari mereka, kemudian kita terasing. Kita beruntung nggak punya akal sehat, kita punya daya pikir, punya pikiran yang bisa kita kontrol. Bayangkan ketika satwa liar ini sudah beringas, manusia liar bisa dikontrol. Nah, ini satwa liar sudah liar, dia akan mencabik-cabik, dia akan merusak segalanya. Kita yakin dengan terus-menerus mengaktifasi atau melakukan kampanye tersebut, itu menjadi penyadaran dari yang tadinya 10% naik 15 sampai 20 gitu ya. Kolaborasi itu penting ya, gitu, untuk memperluas, bertemu dengan orang-orang yang nggak pernah tahu dan nggak pernah menyentuh terkait dengan satwa liar ini. Tubuh kita itu secara tidak langsung gerak kasarannya gerak seperti gerak pada makhluk lainnya. Ada 3 ya gitu. Rescue, rehab, rilis, harus melakukannya, maksudnya harus mengikuti, harus mengalami gitu. Saya sadar akan siapa saya sebenarnya gitu. Di bumi inilah, di semesta yang luas ini, mereka satwa liar tidak bisa bersuara. Minimal kita yang bisa bersuara, menyuarakan mereka. Buat saya dan teman-teman akhirnya mengerti bahwa kita hidup di semesta ini, egoisnya besar sekali sebagai manusia. Saya merasakan betul, dan itu bikin kacau pikiran. Apa ya gerakan yang bisa mewakili gitu. Disiplin saya kan tubuh gitu ya. Nah, tubuh itu menjadi ingatan massal gitu. Karena tubuh kita bisa terjadi hal itu. Manusia itu kan ada kekerasan verbal dan non verbal gitu. Nah, itu pun juga bagian dari bagaimana saya meriset bahwa bentuk-bentuk kekerasan tersebut itu berdampak juga pada tubuh kita. Dalam pantomim sendiri saya pasti akan melakukan meditasi. Nah, meditasi ketenangan, entah mencari ruang terbuka gitu. Ini bukan bagian dari kebutuhan saya untuk membuat karya, tapi ini bagian dari kerja-kerja keseharian. Ini adalah arsip tubuh. Nah, saya harus merekam itu, saya harus mendapatkan itu, gitu. Nah, ketika itu nanti akan tenang merilisnya. Nah, itu kan butuh ruang untuk melepas itu, dan ruang itu harus tepat, gitu. Jadi memang hal-hal itu saya juga rekam, kemudian oke, ini tepat untuk merilisnya. Yuk kita rilis kekacauan ini di ruang yang tepat gitu, agar kita juga tuntas dengan hal tersebut. Sederhana ya, stop eksploitasi satwa, jangan ada lagi penyiksaan, jangan ada perburuan dan pemeliharaan, dan
hentikan bentuk-bentuk konten-konten penyiksaan terhadap satwa dan hewan di sosial media. Apa yang kami lakukan lewat Jalan ke Senin ini juga mendapat perhatian bukan hanya dari publik, tapi dari pemerintah sendiri, gitu. Karena perjuangan saya teman-teman bukan hasil jerih payah 1-2 orang, itu keseluruhan, gitu, melibatkan teman-teman lainnya. Gitu. Yuk bareng-bareng hentikan bentuk-bentuk eksploitasi terhadap satwa liar. Jangan nonton konten-konten yang pada akhirnya konten-konten penyiksaan satwa, karena itu pasti akan masif dan itu akan memonetis dan memperkaya bagi akun tersebut. Dan bila menemukan konten-konten di sosial media atau menemukan di jalanan atau di tempat kalian itu bisa melaporkan, gitu, melaporkan ke pihak-pihak berwenang. Gitu. Nah, karena memang ini pun juga sudah dikerjasamai oleh teman-teman BKSDA dan pihak-pihak yang fokus pada konservasi satwa.